Komisi C DPRD DIY belum lama ini meninjau ruas Jalan Patok Gunung Kidul sampai Terong Delingo Bantul, Yogyakarta yang dikeluhkan masyarakat. Kunjungan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi C DPRD DIY, Jimmy Rusdin Sinaga, dan bertemu dengan Lurah Terong beserta tokoh masyarakat setempat serta dari Pemda DIY yang diwakili Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUP ESDM DIY, Waryantini Ampeanti Putri. Rombongan Komisi C DPRD DIY menyampaikan informasi mengenai akan dibangunnya Jalan Patok Terong bulan September ini. Jalan Patok Terong yang semula jalan kabupaten, saat ini ditingkatkan menjadi jalan provinsi, sehingga pembangunannya menjadi kewenangan Pemda DIY dan jalan akan diperlebar. Sesuai rencana pembangunan peningkatan Jalan Patok Terong tahap awal akan sepanjang 1,5 km dengan anggaran sebesar 12,6 miliar rupiah. Namun, berkat bantuan dari pemerintah pusat yang semula 1,5 km menjadi 6 km. Dalam pertemuan Komisi C DPRD DIY dengan Lurah Terong dan tokoh masyarakat setempat, disampaikan permasalahan selain jalan rusak, yakni kurangnya penerangan jalan umum. Padahal Jalan Patok Terong merupakan jalan utama menuju lokasi wisata di kawasan Delingo. Oleh karena itulah, masyarakat meminta agar penerangan jalan umum diperhatikan. Berikut dialog Komisi C DPRD DIY dengan masyarakat Terong Delingo, Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Jimmy, Ketua Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati Ibu Tusti, DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Dian dari PUSDM DIY, dan Ibu Puntarti, anggota Dewan DIY yang kami hormati beserta hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama, kami ucapkan beribu terima kasih atas kehadirannya di Terong yang terkait dengan jalan provinsi daerah istimewa Yogyakarta, namanya Jalan Patok Delingo sebenarnya, tapi karena ini yang dibangun sebagian yaitu di Terong sampai 1,5 itu sampai SD Sendang Sari. Kemarin saya informasikan bahwa sudah sosialisasi dari pemenang tender yang menyertai waktu itu, yang hadir Dewan adalah Komisi C juga Pak Amir, Pak Jimmy kemarin sendirian. Nah, sudah disampaikan beberapa teknis yang akan dilakukan, kemudian melibatkan juga warga masyarakat, dan sebelum itu dilakukan sosialisasi ada tamu dari pemenang tender ke kelurahan menyampaikan beberapa program seperti ini, kemudian dilakukan sosialisasi. Merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi pemerintah Kelurahan Terong mewakili warga masyarakat Kelurahan Terong. Seperti yang disampaikan oleh Bu Tusti, memang di saat-saat musim hujan itu, waktu itu memang jalannya rusak, dan beberapa keluhan dari pengguna jalan tentunya, baik itu luar kota, luar DIY maupun masyarakat daerah istimewa Yogyakarta, terutama bagi wisatawan yang hadir di Delingo. Untuk itu kemarin juga saya sampaikan bahwa betul-betul terima kasih atas perhatian dari pemerintah. Komisi C dalam hal ini melalui Komisi C sudah akan sudah mulai proses, dan secara fisiknya informasi yang saya terima adalah pertengahan bulan Agustus seperti itu. Kemudian untuk pembangunan yang lain, karena informasinya sampai ke SD Sendang Sari, maka yang sebelah Sendang Sari ke utara sampai ke HH atau Patok juga sudah disampaikan bahwa itu akan dibangun. Mungkin dari teman-teman yang ada di sini belum perso, lah ini sekaligus saya menyampaikan bahwa selain dari Terong sampai ke Sendang Sari ini yang 1,5 kilo atau 2 kilo itu, selebihnya nanti juga segera dibangun di tahun ini. Nah, ini merupakan betul-betul kebahagiaan tersendiri. Hanya saja nanti akan terganggu teman-teman pengelola wisata. Mohon maklum, karena ingin membuat sesuatu yang baik itu mesti ada pro kontranya. Jadi mohon untuk dimaklumi rasa demo gitu. Nah, tidak demo wisatanya juga macet ini akan hanya sebentar. Setelah itu nanti jenengan akan meluapkan kebahagiaan jenengan dan penggunaan jalan. Tentunya seperti itu. Saya kira tentang jalan yang saya ketahui informasi dan pelaksanaan proses itu sudah seperti itu. Terima kasih.
sekali lagi dan guyonane masyarakat nek dadi arep lingkungan kan gitu. Biasa kalau meluapkan kebahagiaan warga masyarakat itu membuat acara tersendiri gitu. Kita alhamdulillah tadi saya dibilang 1,5 kilo ya. Jadi nanti kita lihat dulu ke lapangan baru kita pamit. Yang inti Pak Lurah, ini saya nitip jalan ini ya, semoga bermanfaat kepada masyarakat. Amin. Ya. Terus kalau ada kurang dan lain-lain silahkan masukkan proposal. Jadi kami ini masih ada sampai Oktober Pak Lurah. Jadi kalau ada kurangnya PJU dan lain-lain nanti silahkan. Terus terang merasa lega ya Bu, ya, karena mungkin yang menjadi keresahan dari Bapak Ibu semua yang ada di wilayah ini juga menjadi keresahan kami. Perlu kami sampaikan bahwa kondisi jalan Patok Terong ini memang beberapa waktu yang lalu cukup membuat viral dan sangat memprihatinkan, mengingat di sini juga merupakan jalur-jalur wisata. Dan kami perlu sampaikan juga kenapa jalan tersebut kondisinya cukup parah, karena memang sejarahnya adalah pada tahun 2016 jalan ini baru masuk ke jalan provinsi. Jadi sebelumnya adalah merupakan jalan kabupaten. Nah, sehingga kondisi, struktur maupun spesifikasi jalan tersebut masih standar jalan kabupaten. Nah, pada saat itu mungkin dengan berkembangnya pariwisata yang sangat luar biasa, tentunya akan menambah volume lalu lintas. Nah, hal itu juga akan memperparah kondisi jalan tersebut. Nah, kemudian pada tahun 2016 itu masuk status jalan provinsi. Tahun 2017 karena kondisi jalan memang tidak cukup mantap, sehingga kami lakukan perbaikan 2 kilo waktu itu tahun 2017 di beberapa spot jalan, karena memang mengingat kondisi keuangan yang terbatas, kondisi anggaran, sehingga kita laksanakan perbaikan hanya rehabilitasi. Artinya rehabilitasi itu hanya memperbaiki permukaan saja, tidak memperbaiki sampai ke struktur dasarnya. Nah, kemudian tahun 2019 kita usulkan lagi untuk peningkatan jalannya. Tapi ya itu tadi, adanya tamu COVID itu tadi, sehingga anggaran kami yang sebetulnya sudah ada, ini semua di-drop. Nah, kemudian berangsur-angsur kami juga masih usulkan lagi, kami juga didukung dari bapak-bapak dewan ini, kami usulkan dan baru terwujud di tahun ini, tahun 2023 ini kita mendapat alokasi anggaran untuk 1,5 kilometer. Ini sebesar 11,9 M ini nilai kontraknya. Dan alhamdulillah lagi kami juga berusaha, kemarin beberapa waktu yang lalu kami juga ke Jakarta ya Pak Jimmy. Ini alhamdulillah kita mendapat anggaran lagi untuk yang 4,5 kilo. Artinya dari total panjang ruas jalan Patok Terong 6 kilo ini semuanya tahun ini insya Allah terlaksana. Amin. Alhamdulillah ini jadi bukan hanya 1,5 tapi 6 kilo sepanjang ruas. Nah, artinya di sepanjang jalan ini nantinya mudah-mudahan akan memberikan manfaat yang lebih, meningkatkan pariwisata yang ada di wilayah ini. Mungkin terkait dengan PJU tadi disampaikan Bu Tusti, kami juga ada anggarkan untuk beberapa PJU, mengingat beberapa waktu yang lalu juga ada masukan. Alhamdulillah kita ada beberapa titik, kalau nggak salah ada berapa ya Mbak? Pokoknya di 1,5 kilo, ada. Nanti kita juga ada PJU. Tapi saya diinfo berapa titiknya, siap nanti akan kita sampaikan. Dari 1,5 jadi 6. Jadi itu Pak Lurah, ini perjuangan kita. Saya memang bahkan tadi sebelum ngomong-ngomong coba saya minta data 2023 sama 24. Alhamdulillah ternyata sini bisa kena. Jadi masalah resiko dan itu nanti kepada masyarakat
tolong dikondisikan lah, ya. Jadi saya mohon jangan ada dampaknya nanti jadi gejolak. Dampak-dampak pembangunan itu, ya. Masalah PCU tadi sudah ada infonya nanti sementara. Besok akan validnya nanti diinformasikan kepada kita, nanti saya informasikan sama Mbak Tusti, ya. Kira-kira berapa gitu loh, ya. Ini kejutan ini. Biasanya jalan provinsi tidak mikirin lampu, ya. Dan pada umumnya sekarang jalan provinsi itu gelap, ya. Bahkan nanti mungkin dana es akan kita perjuangkan. Mudah-mudahan ini kita berjuang, ya. Jadi itu dari Mbak Ian. Jadi saya sebagai rakyat tentunya saya berpikir tidak hanya di situ saja, tapi seluruh wilayah DIY itu yang menjadi tanggung jawab provinsi tingkat 1 maksud saya itu mesti kita lakukan. Hanya memang kita pahami bahwa anggarannya terbatas sehingga banyak prioritas. Salah satu Delingo Terong Patok ini adalah sebagai prioritas. Alhamdulillah justru yang kemarin permintaan warga cuman penggaliannya tidak panjang, itu malah jadi panjang, tidak hanya 1,5 kemarin. Di sini kan awal 1,5 itu, tapi lebih dari itu kan bukan apa-apa. Itu saya sebagai wakil rakyat tentunya selalu mendengarkan apa yang diinginkan masyarakat. Masyarakat suka, kami lebih suka, sehingga masyarakat tidak usah terlalu berlebihan pesan kami. Kalau ada apa sampaikan kepada kami, sehingga nanti kami respon. Jika saya tidak bisa menyampaikan, pasti ada teman-teman yang sebaris dengan saya untuk bisa datang ke sana. Terus kemudian harapan untuk jalan-jalan yang lain yang mungkin belum sampai saat ini juga masukan dari masyarakat gimana? Pasti ada prioritas. Saya harapkan nanti semuanya yang itu menjadi kewenangan tingkat 1 nanti akan saya selesaikan. Syukur-syukur nanti kita bisa menjadi prioritas karena kita pahami semua bahwa anggaran yang ada ini pasti kita jaring-jaring kemanapun. Tetapi jika jalan itu urgen pasti akan kita prioritaskan. Apalagi di tempat-tempat seperti nanti di Bantul, Tirong kan wisata itu, sehingga kita prioritaskan lah itu. Komisi C DPRD DIY berharap akhir tahun ini pembangunan peningkatan jalan di ruas Jalan Patok Gunung Kidul, Terong Delingo Bantul, Yogyakarta selesai akhir tahun ini. Saderengipun kula matur sembah bekti kula pun kunjuk Hyang Pramesti. Sapa Mas? Pasal 54 menyebutkan bahwa para petani dan penyalahguna narkotika wajib melakukan rehabilitasi. Sosialisasi kita, penguatan masyarakat kita harus berjalan nih. Pemerintah Kota Yogyakarta ini tentu saja sudah banyak yang diwujudkan untuk memajukan masyarakat Kota Yogyakarta. DPRD DIY belum lama ini menggelar rapat paripurna. Dalam agenda, jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD
terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah DIY tahun anggaran 2023. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana dan dihadiri Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 beserta jajarannya. Sebelumnya telah disampaikan terkait penghantaran Gubernur DIY tentang Nota Keuangan Raperda Perubahan APBD DIY tahun anggaran 2023 dan berdasarkan penjelasan tersebut, seluruh fraksi DPRD DIY telah menyampaikan tanggapan serta masukan kepada Gubernur DIY. Dalam rapat paripurna kali ini, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menjawab pertanyaan fraksi dengan memberikan penjelasan melalui dua kelompok, yaitu kelompok bersifat umum yang merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh lebih dari satu fraksi, dan kelompok bersifat khusus untuk menjawab pertanyaan masing-masing fraksi. Berikut jalannya rapat paripurna jawaban Gubernur DIY terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah DIY tahun anggaran 2023. Peserta rapat paripurna yang kami hormati, rapat paripurna pada hari ini diselenggarakan berdasarkan keputusan rapat Badan Musyawarah DPRD DIY pada tanggal 9 Agustus 2023 dengan acara jawaban Gubernur DIY atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD DIY terhadap penjelasan Gubernur DIY tentang Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah APBD DIY tahun 2023 tersebut dalam bahan acara nomor 25 tahun 2023. Peserta rapat paripurna yang kami hormati, marilah kita masuki acara rapat paripurna pada hari ini, yaitu jawaban Gubernur DIY terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD DIY terhadap penjelasan Gubernur atas Nota Keuangan Raperda Perubahan APBD DIY tahun 2023 tersebut dalam bahan acara nomor 25 tahun 2023. Kepada Bapak Gubernur DIY kami mohon untuk menyampaikan jawaban Gubernur. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat pimpinan, para anggota Dewan, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD DIY dalam rangka memberikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD DIY terhadap bahan acara nomor 25 tahun 2023 yang merupakan salah satu proses pembahasan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2023. Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi yang telah menyampaikan pemandangan umum fraksi melalui juru bicara masing-masing. Yang terhormat pimpinan dan anggota Dewan, hadirin sekalian. Pemandangan umum fraksi-fraksi terdiri dari dua hal, yaitu yang bersifat saran dan pertanyaan. Untuk yang bersifat saran-saran, akan kami tindak lanjuti dan menjadi masukan dalam pembahasan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2023 pada tahap berikutnya. Adapun yang bersifat pertanyaan, kami berikan penjelasan melalui dua kelompok, yaitu kelompok yang bersifat umum dan kelompok yang bersifat khusus. Penjelasan yang bersifat umum merupakan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan lebih dari satu fraksi, dan jawaban yang bersifat khusus kami tujukan pada pertanyaan yang berbeda dari masing-masing fraksi. Adapun penjelasan yang bersifat umum dapat kami sampaikan sebagai berikut. 1. Kenaikan pendapatan berasal dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak kendaraan bermotor. Sedangkan penurunan antara lain berasal dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah atas penyertaan modal
pada BUMD dari PT AMI. 2. Tingkat kemiskinan DIY pada Maret 2023 sebesar 11,4% atau turun 0,45% dibandingkan semester September 2022. Sementara itu ketimpangan DIY pada Maret 2023 sebesar 0,449 poin atau turun 0,010 poin dibandingkan September 2022. Kemiskinan dan ketimpangan merupakan dua masalah kompleks dan bersifat multidimensional, sehingga menjadi salah satu prioritas pembangunan di DIY. Strategi penanggulangan kemiskinan di DIY ditempuh melalui upaya mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro serta kecil, dan sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Dalam upaya mewujudkan sinergitas, perangkat daerah dituntut untuk turut berpartisipasi serta berkolaborasi lintas sektor pentahelik dalam penanggulangan kemiskinan. Penurunan ketimpangan wilayah juga ditempuh melalui pengembangan kewirausahaan, UMKM, budidaya ternak, pasar murah produk perikanan atau UMKM, penyediaan sarana prasarana untuk mendukung pelayanan usaha bagi pelaku usaha, dan berbagai program pendukung UMKM. Utamanya di 3 wilayah tertinggal di DIY yang UMKM-nya meliputi sekitar 68%. Dukungan entitas usaha pada daerah tersebut diharapkan memberikan dampak positif terhadap penurunan ketimpangan dengan semakin membaiknya kinerja sektor industri pengolahan saat ini. Selain itu terdapat juga pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur pada 3 wilayah tertinggal di DIY. Perbaikan kondisi dan strategi di atas diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengurangi tingkat kemiskinan serta ketimpangan wilayah di DIY di tahun 2023. Sehingga target kemiskinan dan ketimpangan wilayah di DIY pada tahun 2023 dapat tercapai. 3. Kebijakan pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah DIY mengikuti ketentuan perundangan, yaitu dengan melalui pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan dimulai dari penghasil sampah baik produsen, masyarakat, dan lain-lain untuk mencapai target 30% sesuai kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan strategi daerah. Sedangkan penanganan dimulai dari pemilahan sampai dengan pemrosesan akhir. Mulai tahun 2023 telah dilakukan upaya melalui penyiapan dan pengolahan sampah, baik melalui penggunaan teknologi atau metode lain. Perubahan dari sistem kumpul angkut buang menjadi pengurangan dan pengolahan mulai dari sumbernya akan dilanjutkan pelaksananya pada 2024, baik di tingkat kabupaten kota maupun di hilir TPSD regional. Selain itu juga dilakukan desentralisasi pengolahan sampah di kabupaten kota, misalnya melalui pengelolaan sampah di TPS 3R di setiap kelurahan dan edukasi kepada masyarakat untuk memilah dan memilih sampah di rumah tangga. Diharapkan pada tahun 2026, pengelolaan sampah baik melalui penggunaan teknologi atau metode lain sudah dapat menjangkau seluruh timbulan sampah yang ada. 4. Penurunan pendapatan transfer pemerintah pusat berasal dari dana keistimewaan. Kami sampaikan bahwa sisa dana keistimewaan di rekening kas umum daerah pada akhir tahun anggaran diperhitungkan pada penyaluran dana keistimewaan untuk tahun anggaran berikutnya.
5. Pengurangan belanja tidak terduga dengan memperhatikan realisasi sampai dengan akhir bulan Agustus, dan pertimbangan sisa waktu 3 bulan. Yang terhormat pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin sekalian. Terhadap kelompok khusus yang disampaikan oleh fraksi-fraksi, dapat kami jelaskan per fraksi sebagai berikut. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Terhadap pertanyaan fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kami sampaikan bahwa tema pembangunan DIY tahun 2023, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas sektor unggulan. Dimaksudkan bahwa kualitas SDM menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing dalam berbagai bidang, serta peningkatan produktivitas sektor unggulan, dimaksudkan sebagai penggerak ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di DIY. Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi juga didorong dengan adanya peningkatan aktivitas pada sektor pariwisata, sektor pendidikan, dan sektor jasa lainnya yang mulai tumbuh pasca mengalami kontraksi. Adanya pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat yang diiringi juga dengan upaya penurunan tingkat ketimpangan pendapatan serta inflasi. Perbaikan ekonomi tersebut diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan di DIY pada tahun 2023, sehingga target kemiskinan di DIY pada tahun 2023 dapat tercapai. Di sisi lain, optimisme kondisi perekonomian juga mempertimbangkan aspek faktor eksternal, seperti masih berlangsungnya perang Rusia-Ukraina yang melemahkan daya beli masyarakat internasional, sehingga diprediksi akan berpengaruh pada kinerja ekspor dan dinamika pariwisata DIY. Selain itu, kondisi di dalam negeri, ancaman terhadap efek El Nino juga dapat menyebabkan penurunan kinerja perekonomian, utamanya di sektor pertanian. Pertimbangan aspek-aspek tersebut akan menjadikan target dari pertumbuhan ekonomi tidak hanya optimis tetapi juga realistis. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Terhadap pertanyaan fraksi Partai Keadilan Sejahtera dapat kami sampaikan sebagai berikut. Realisasi pajak daerah sampai dengan bulan Agustus tahun 2023 sebesar 1,26 triliun rupiah atau sebesar 64,71% dari target. Sedangkan realisasi retribusi daerah sebesar 21,70 miliar rupiah atau sebesar 57,26% dari target. Program kegiatan prioritas yang mendukung fokus tematik dalam APBD 2023 antara lain A. Peningkatan kualitas SDM, pendidikan, kesehatan, budaya sebesar 23,59% melalui program pembinaan perpustakaan, program pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan, program perlindungan perempuan, dan program pengelolaan permusiman. B. Pemulihan ekonomi sebesar 6,8% melalui program penilaian kesehatan KSP atau USP koperasi, program pengendalian pelaksanaan penanaman modal, program pengelolaan perikanan tangkap, dan program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual. C. Penurunan kemiskinan sebesar 5,29% melalui program pemenuhan upaya kesehatan program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta, urusan kebudayaan, dan program pemberdayaan sosial. D. Pengurangan gap ketimpangan wilayah, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan daya air. E. Pening 7% melalui program pengelolaan informasi dan komunikasi publik, program pengelolaan aplikasi informatika, dan program peningkatan ketenteraman dan ketersar 2,12
Dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran, dan penyelamatan non-kebakaran, program perencanaan lingkungan hidup, program pengendali. 3. Realis 41,33 miliar rupiah atau sebesar 47,89%. 4. Belanja gadget kinerja sesuai dengan jumlah ASN dan penghasilan pegawai di kabupaten kota. Pemerintah daerah DIY telah dan akan terus melakukan monitoring terhadap peraturan Bupati Wali Kota. Kami sampaikan juga bahwa kebijakan penganggaran TPP dilakukan dengan memperhatikan indeks kapasitas fiskal daerah serta pertimbangan profesi, prestasi kerja, dan atau pertimbangan objektif lainnya juga menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah. Fraksi nasional dapat kami sampaikan sebagai berikut. 1. Perencanaan belanja pegawai ASN mempedomani peraturan di tahun anggaran 2023. Mungkin rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pengangkatan calon ASN, serta sedangkan penurunan belanja pegawai pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2023 karena penyesuaian belanja 2. Sesuai dan pemerintah daerah dan peraturan pemerintah bahwa daerah harus menyesuaikan porsi belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan atau belanja bantuan keuangan paling lama 5 tahun terhitung sejak tahun 2000. Komitmen untuk secara bertahap memenuhi alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik tersebut. 3. Kenaikan belanja transfer. Penyesuaian terhadap kenaikan target pendapatan pajak serta belanja bantuan keuangan yang bersumber dari dana keistimewaan. 4. Silpa dalam rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2023 disesuaikan dengan hasil audit BPK tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2022. 5. Selaras dengan tema dan prioritas pembangunan pada tahun 2023, strategi yang diterapkan untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka, indeks Gini, indeks Wilson, dan tingkat kemiskinan, yaitu A. Peningkatan kualitas SDM, khususnya pendidikan, kesehatan, dan budaya. B. Pemulihan ekonomi. C. Penurunan kemiskinan. D. Pengurangan gap ketimpangan wilayah. E. Peningkatan kualitas layanan publik. Dan F. Menjaga daya dukung lingkungan. Peningkatan produktivitas sumber daya, baik manusia, alam, dan modal, dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita masyarakat. Hal tersebut juga diimbangi dengan pemerataan pemberdayaan sumber daya ekonomi, baik antar kelompok masyarakat maupun antar daerah, sehingga peningkatan kesejahteraan dapat dirasakan secara merata. Fraksi Partai Gerindra. Terhadap pertanyaan fraksi Partai Gerindra, dapat kami sampaikan bahwa program stimulus dalam rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2023 yang ditargetkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat antara lain 1. Program pengelolaan sumber daya air. 2. Program perlindungan dan jaminan sosial. 3. Program pengelolaan perikanan tangkap. 4. Program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan. 5. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian. 6. Program perencanaan dan pembangunan industri. 7. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro. Dan 8. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Terhadap pertanyaan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dapat kami sampaikan sebagai berikut. 1. Kami sepakat bahwa penyerapan anggaran dilakukan dalam gerak yang berimbang, proporsional, dan berkelanjutan, sehingga mampu melahirkan efek positif dalam rangka menggerakkan roda pembangunan daerah
dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. 2. Kami sepakat bahwa semua jenis program dan kegiatan segera direalisasikan agar masyarakat DIY merasakan efek positif dari perubahan APBD 2023. 3. Pemerintah daerah DIY berkomitmen dalam menumbuhkan dan mengembangkan ekonomi lokal. Intervensi yang dilakukan mencakup penciptaan iklim usaha yang kondusif, penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan, peningkatan kelas UMKM, hingga pada peningkatan kapasitas ekspor produk lokal. Kegiatan pelatihan telah dan akan dilaksanakan hingga akhir tahun anggaran, mencakup aspek tata kelola usaha, pelatihan terkait produksi hingga penyiapan sertifikat tertentu. Selain itu juga pendampingan pemasaran kepada pelaku UMKM, baik melalui stimulus ongkos kirim, pendampingan di pusat layanan usaha terpadu, dan kegiatan pameran. Pemerintah daerah DIY juga memperluas layanan kepada UMKM melalui beberapa aktivitas seperti penyelenggaraan pameran dan peningkatan sarana prasarana untuk mendukung ruang layanan bagi UMKM, baik dalam hal perizinan berusaha maupun konsultasi bisnis di PLUT. Fraksi Partai Golkar. Terhadap pertanyaan fraksi Partai Golkar dapat kami sampaikan sebagai berikut. 1. Pengendalian inflasi di DIY tetap mengacu pada prinsip 4K, yaitu A. Ketersediaan pangan, program kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas bahan pangan. B. Kelancaran distribusi. Intervensi yang dilakukan diantaranya menjadikan Toko Tani Indonesia Center sebagai pusat distribusi serta digitalisasi UMKM. Selain itu kerjasama dengan Bulog melalui perluasan rumah pangan kita serta penguatan kerjasama intradaerah DIY maupun antar daerah juga harus dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan pangan. C. Keterjangkauan harga. Program kegiatan yang dilakukan dalam rangka stabilisasi harga dan pasokan, diantaranya melalui operasi pasar dan pasar murah, optimalisasi gelar pangan murah, pelaksanaan stabilisasi pasokan dan harga pangan harga pangan beras medium sepanjang tahun melalui kerjasama dengan Bulog, serta pemantauan harga bahan pangan pokok yang dilakukan di pasar tradisional, distributor, dan toko swalayan di seluruh DIY. D. Komunikasi efektif. Program kegiatan yang dilakukan adalah penyediaan sistem informasi harga dan pasokan pangan strategis, serta koordinasi dan komunikasi intensif antar pemangku kepentingan dalam rangka pengendalian inflasi. 2. Untuk peningkatan pendapatan daerah, pemerintah daerah DIY memiliki strategi antara lain A. Peningkatan pengelolaan dan pengawasan pajak daerah dengan cara meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak. B. Pelaksanaan pemungutan atas objek pajak atau retribusi baru dan pengembangan sistem informasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya. C. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah. Fraksi Partai Nasional Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia, dan Partai Demokrat. Terhadap pertanyaan fraksi Partai Nasional Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia, dan Partai Demokrat, dapat kami sampaikan sebagai berikut. 1. Kami sepakat bahwa kita perlu menjaga lingkungan agar tetap berkualitas. Seiring dengan semakin banyaknya kendaraan bermotor yang berlalu lalang di DIY, yang berakibat pada lingkungan udara yang akan mengalami penurunan kualitas. 2. Kami sepakat
bahwa dalam peningkatan pendapatan asli daerah dilakukan tanpa memberikan beban baru kepada masyarakat, yaitu dengan pemanfaatan aset-aset sebagai sumber pendapatan daerah. 3. Kami sepakat bahwa alokasi anggaran rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2023 pelaksananya benar-benar dapat menunjang target-target pokok pembangunan di DIY, yaitu penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 4. Kami sepakat bahwa skenario penurunan angka defisit disertai dengan penurunan SELPA sangat relevan dengan pemikiran bahwa APBD harus berdaya guna pada tahun anggaran berjalan. 5. Kami sepakat bahwa pengawasan pemerintah daerah terhadap jalannya manajemen perusahaan daerah selalu dilakukan demi terukurnya kemanfaatan, khususnya bagi pemasukan dividen ke kas daerah dan umumnya pada pergerakan roda ekonomi masyarakat. 6. Kami sepakat bahwa 6 target prioritas pembangunan di DIY tetap menjadi prioritas pada perubahan APBD tahun anggaran 2023 dan harus mampu diwujudkan pada akhir tahun anggaran 2023 dengan terus mengoptimalkan kinerja birokrasi sesuai dengan nilai-nilai dan budaya pemerintah satria maupun karakter birokrasi yang berakhlak. Yang terhormat pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin sekalian. Demikian jawaban kami atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD DIY. Selanjutnya terhadap saran, pendapat, dan usul penyempurnaan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2023 dapat menjadi bahan pertimbangan pada pembahasan antara Badan Anggaran dan TPPD. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk pada kita semua dalam mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah seluruh jawaban Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menjawab sejumlah pertanyaan dari fraksi-fraksi. Ratusan siswa dari SMP Muhammadiyah 1 Temon Kulon Progo melakukan kunjungan ke DPRD DIY didampingi oleh para guru.
Rombongan SMP Muhammadiyah 1 Temon ini diterima oleh Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto. Adapun maksud kunjungan siswa SMP Muhammadiyah Temon ini adalah untuk belajar berdemokrasi serta mempelajari tentang Sinau Pancasila yang saat ini tengah digencarkan oleh DPRD DIY. Dalam kesempatan tersebut, Eko Suwanto juga menjelaskan mengenai tugas pokok dan fungsi DPRD DIY kepada ratusan siswa kelas 7 dan 8 SMP Muhammadiyah Temon Kulon Progo yang datang ke DPRD DIY dengan transportasi umum kereta api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pada pagi hari ini DPRD menerima Pak Guru yang mendampingi para siswa yang belajar di kelas 7 dan kelas 8. Kalau membaca suratnya ini pengen Sinau Pancasila ya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu ya, SMP Muhammadiyah 1 Temon. Benar ya? Oke. Nanti saya akan sampaikan salam Pancasila sambil berdiri gini ya. Ini otaknya ini ya. Nanti langsung dijawab salam Pancasila, merdeka, merdeka, merdeka itu ya. Ada sampai Pancasila. Tepuk tangan. Guru sebelum mulai mata pelajaran silakan sampaikan salam itu. Ya. Kalau nggak kita pilih. Sudah pernah dengar Pancasila? Semua sudah pernah dengar Pancasila ya? Ini tak kasih kuis. Aku punya pasukan namanya Bram di mana ya? Kalau nonton ini, Mbak Sopong misalnya, kalau sudah nonton ini. Gini, Pancasila itu dirumuskan, digali oleh Bung Karno bersama dengan Dr. Haji Mangkito Diningrat dan panitia yang bernama BPUP Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya, ini semua macam apa? Oke, sebutkan tokoh Muhammadiyah yang menjadi anggota BPUPKI yang bersama-sama Bung Karno dan Dr. Haji Mangkito Diningrat merumuskan Pancasila. Siapa sih saya jawab? Tokoh Muhammadiyah yang menjadi anggota BPUPKI yang dari Jogja namanya Ki Bagus Hadikusumo. Ini ketua Muhammadiyah pada masa itu. Ada tokoh yang lain di Kota Gede, namanya Kiai Haji Abdul Kahar Musakir. Tokoh yang lain ada lagi, ini yang belakang ini Mbak Kiai Haji Dewantoro, ini anggota BPUPKI. Sama ya. Nah, ini penting. Maka Mbak Mbe turun aja di Korea sama di Dinas Kebudayaan kan ada namanya wisata sejarah. Jadi apa jadi ini? Dia sediakan bis untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah itu. Jadi adik-adikku yang tercinta, perbanyak piknik untuk mengerti sejarah. Pemenang-pemenangnya kita ada bandara toh. Jadi rumah pesawat ada saya mau ada. Jadi itu yang utama. Jadi belajar sejarah. Caranya begini. Coba kalau yang ngomong itu dari YouTuber sebenarnya. Sing hari ini gaya video sering upload soal. Sing di TikTok kan? Sampai
dari sini bikin kok ini gedung sejarah, nanti tekon Mas Rio ini gedung apa? Kalau tulisan itu pada hari ini diadakan upacara peringatan 40 tahun dicanangkannya politik luar negeri Indonesia bebas aktif oleh Wakil Presiden Perdana Menteri Muhammad Hatta pada tanggal 2 September 48 di depan sidang BPKNID di gedung BPDIY Menteri Area Atas. Ini bro materi konten ya. Gue balik ya video ini ya. Semuanya saja bikin video boleh di bawah patung jenderal Sudirman boleh, di sini juga boleh, mau lihat-lihat halaman ini boleh. Jadi bisa-bisa benai gedung DPRD yang dileboni foto-foto SMP ya. Nanti kalau mau masuk ruangannya kerja ketua komisi boleh, foto sana. Nanti izin Pak Agung kalau masuk mau vlog kalau ya. Gue dikai konten boleh ya. Cuma sampai kalau nyoblos. Oke, yang kedua, jadi pertama sejarah, yang kedua adalah memahami apa yang saya maksudkan nilai-nilai Pancasila dengan tidak. Bung Karno mengatakan begini, Pancasila digali dari bumi Indonesia. Dan ini yang kemarin itu sama Pancasila lebih. Buktinya apa? Buktinya ya, siji nengono meluarkan Tuhan kabeh. Ya ono sing menganut agama Islam ono, sing Kristen ya ono, sing Katolik ya ono, anu ya lengkap. Konghucu ya ono, Buddha ya ono, Hindu ya ono, sing aliran kepercayaan ya ono ning ya, menunjukkan identitas dan kediriannya. Ini ya wis ya, kok balik dilanjut karo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi perjalanan kami lancar dari Wates, kami startnya dari Wates Bapak Ibu. Izin menyampaikan kami tadi sekalian berlatih menggunakan transportasi massal. Jadi tadi anak-anak belajar menggunakan kereta yang murah meriah, kereta api bandara sampai sini. Insya Allah nanti pulang pun juga masih kereta bandara. Jalan kaki ke sini, alhamdulillah tadi langsung kami diberikan ini konsumsi. Tadi Bapak menyampaikan silakan snacknya dinikmati. Alhamdulillah sudah habis sepertinya. Seperti itu. Jadi alhamdulillah kemarin dijawab saya yang di WA hari ini pukul 10 koordinasi singkat dengan orang tua, alhamdulillah bisa berjalan hari ini sampai ke sini. Jadi nanti kami, saya, Bapak Ibu Guru, mohon bantuan dari Bapak Ibu Dewan, membimbing anak-anak kami, memberikanlah ilmu sebagai nanti kalian, anak-anak kami pada akhirnya pun akan berdemokrasi di dalam masyarakat, bukan hanya di sekolah. Karena mungkin ada beberapa yang anak kelas 3 atau kelas 9 itu sudah 17 tahun dan mungkin tahun depan sudah ikut mencoblos. Nah, ya, sepertinya itu saja yang bisa kami sampaikan, dan tidak lupa kami juga mohon maaf apabila selama kami di sini atau permohonan kami tidak berkenan bagi Bapak Ibu. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, maka menjadi pelajar Pancasila itu satu, tidak terlibat klike. Ini kalau kita guru Pak Guru ya, terus rasanya anak dari gedung cilik udah belajar bermain ini ya. Ini tenanan Bu Guru, karena dalam beberapa tahun terakhir ini kasus klike ini kualitasnya naik, sehingga saya sungguh-sungguh berharap pada Pemda mendukung Pak Guru-Guru ini untuk menjaga agar siswa kita itu tidak ada yang terlibat kejahatan jalanan. Ya, terus ada itu duit jalur boleh itu, nggak boleh. Apa menyebira rasanya itu ya. Saya percayalah bahwa bimbingan guru ini, apa jadi kocok-kocok
murid ini wis bisa menjaga diri, tapi juga jangan diberi peluang. Misalnya hari-hari ini di beberapa sekolah itu ada apa namanya festival macam-macam. Libatkan aja teman-teman ini di kegiatan yang menggembirakan tuh. Saya setuju, model penting kayak gini kemarin saya begitu dikabari sama Sekwan, saya sampaikan, wis kita ngomong diri, saya ini kebetulan Ketua Komisi A DPRD Provinsi, Ketua Pansus Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, saya juga dari dapil saya di Kota Jogja, partai saya PDI Perjuangan. Jadi begitu kemarin ada kabar, wis gak susu ya saya sampaikan, wis jam 10 udah toto dewi. Ya, sebelum saya pamit, ada pertanyaan dari teman-teman sing ngomong orang. Enggak. Nanti yang mau nge-vlog, mau bikin video boleh ya sekitar sini. Yang misalnya Pak Kojila Jerman boleh, yang misalnya Pak Ahmad Dahlan ya boleh, ada foto negara Gajah Dewatoro ya boleh, ya silakan ya. Nanti kalau masuk ke ruang komisi ayo perwakilan dari anak jilid ruang ini. Silakan ada pertanyaan Bu. Alhamdulillah ya Allah. Sudah ya. Selanjutnya Bu Guru, monggo. Oke, jadi DPRD DIY, Podoan DPRD Kabupaten nomor 23 tahun 2014 punya 3 fungsi. Nomor 1, nyusun peraturan daerah dan perdaerah istimewa itu Yogyo. Tapi nek kabupaten itu tanpa nyusun perdais, ya. Nomor 2, nyusun anggaran, nyusun APBD karo gubernur, nek DPRD kabupaten karo bupati wali kota. Nomor 3, melakukan pengawasan, yang ngawasi nyambut gaene Pemda, ngawasi nyambut gaene bupati. Kira-kira ya. Diharapkan dengan kunjungannya ke DPRD DIY ini, para siswa SMP Muhammadiyah Temon bisa belajar politik dan mengetahui tugas-tugas wakil rakyat.